Guten Morgen everyone. Apa kabar pagi hari ini? Harus happy semuanya, harus sehat semuanya. Senang banget Aliza Putri bisa hadir kembali di sini di Cuap-Cuap, program infotainment terupdate hanya ada di MAP Channel. Anyway, hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 ya. Semoga hari ini bisa menjadi hari penuh berkah untuk kalian semua. Mungkin yang lagi sakit sehat langsung sembuh setelah nonton acara ini ya. Amin. Oke, aku tahu udah banyak yang sehat di sini, udah banyak juga yang bahagia di sini. Tapi tetap nih, prokesnya tetap nomor 1. Dipakai tuh maskernya di segala kegiatan kalian. Dijaga juga jaraknya ya. Gak usah kemana-mana dulu kalau nggak penting-penting amat. Di rumah aja udah ya. Untuk kaum berbahan pokoknya ini adalah tahun kalian deh. Nggak hanya itu aja, aku juga mengingatkan untuk kalian nih. Bagi kalian yang merasa MAP Lovers banget, jangan lupa untuk download aplikasinya MAP Lovers. Karena banyak banget loh program-program yang mencekam, makin keren-keren, ada program I Know You dan lain sebagainya. Ditonton terus, apalagi Cuap-Cuap kan tahu ya, ini hadir di 2 jam tayang. Kalau kemarin di jam 9 pagi, sekarang di jam 11 pagi menjelang siang ya, dan juga jam 5 sore. Karena kalian tuh harus pantengin terus karena berita-beritanya aduh mencekam banget pokoknya. Dan siapa tahu bisa menambah imun kalian semua ya. Amin. Anyway, seneng banget ya. Minggu ini tuh ada 2 tanggal merah. Kemarin hari Senin dan juga nanti hari Kamis. Nah, udah siap-siap belum nih kalian? Udah prepare belum kira-kira long weekend ini nih mau kemana? Banyak banget long weekendnya gitu. Tapi tenang, long weekend kali ini nih pas banget sama tanggal gajian. Iya gak sih? Berarti happy dong. Nah, berhubung hari ini adalah tanggal 2. Nah, kalian udah pada tahu kalau hari ini akan ada Cuap-Cuap spesial. Ini pernikahannya siapa coba? Pernikahannya Rizal Gibran. Sekali lagi ini pernikahan Rizal Gibran dan juga Sarah yang akan nanti live spesial di Cuap-Cuap jam 6 sore. Harus stay tune ya, karena apa? Karena ini pasti mungkin banyak banget giveaway mungkin ya. Atau banyak banget hal-hal yang luar biasa yang di capture sama tim Cuap-Cuap yang sayang banget jika kalian lewatkan. Jadi sekali lagi jangan lupa nonton Cuap-Cuap spesial bersama rekan saya Anmi Nawari dan juga Bella, ada juga Vio. Ini kece-kece banget ya, nanti jam 6 sore hanya di Cuap-Cuap aja ya, dan spesial di MAP Channel. Oke, kan spektakuler ya acaranya. Berita hari ini juga nggak kalah spektakuler. Seperti apa spektakuler? Berita yang pertama, langsung aja. Ini dia berita selengkapnya. Pasangan selebriti Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara baru saja menyambut kelahiran putri pertamanya yang diberi nama Nadi Jiwa Anggara. Diketahui kelahiran Nadine dilakukan secara sesar di Bali pada tanggal 22 Februari 2022. Nadine dan Dimas sangat terharu ketika mengetahui anak pertamanya berjenis kelamin perempuan karena keduanya sangat mendambakan anak perempuan. Selain itu, pasangan tersebut juga membeberkan arti nama anak pertamanya yang berarti mengalirkan kehidupan. Saya senang ya sangat kehadiran anak pertama ini, si Jiwa. Terus saya nggak jelasin apa yang akan rasakan. Saya begitu bahagianya. Kalau menemani, ya saya menemani Nadine, dan kebetulan pihak rumah sakit mengizinkan saya untuk berada di sampingnya Nadine proses persalinan. Jadi saya ada di situ, saya melihat prosesnya, saya melihat diri saya mengenal Nadine luar dalam, itu benar. Saya sudah melihat Nadine. Itu luar biasa. Kalau dibilang deg-degan pada saat itu ya pasti deg-degan, karena saya terlalu excited banget pada saat masuk untuk persalinan itu. Saya sangat excited, jadi rasanya tuh saya nggak bisa ngejelasinnya seperti apa. Yang pasti yang sudah memiliki buah hati pasti tahu ya rasa itu seperti apa. Terus apalagi tadi ya untuk saya ada di samping tadi. Terus ya azanin ya, iya saya azanin dia. Itu pada saat saya azanin yang saya kaget itu karena memang dari dia nangis di YouTube mendengar suara azan dia menjadi tenang. Dan memang sih saya juga nggak percaya ya kepercayaan kalian atau keyakinan kalian, tapi saat mendengar doa itu pasti orang memiliki hati yang tenang sih. Saya yakin hal itu. Saya melihat
si Jabang Bayi ini begitu setiap dia berdoa mau bahasa apapun itu menjadi tenang. Jadi saya kekuatan doa itu memang hebat. Terima kasih. Ya. Pertama kali tahu itu keluar dokternya nunjuk ini anaknya. Itu yang lucu. Tadi tuh bertanya itu apa? Terus saya kaget kan, ini anak lo, saya bilang gitu. Kan lagi tiduran gitu kelihatan. Tadi sebelumnya sambil ngobrol-ngobrol, cuma cerita. Itu pas itu apa? Ini anak lo, bilang gitu. Terus itu baru dan tahu kan sekarang kelaminnya apa? Apaan? Pas tiba-tiba saya sangat terharu karena saya sangat mengharapkan anak perempuan ya, karena sebelumnya memang saya sangat pengen, saya suka sekali gitu. Dan begitu saya lihat perempuan ini sesuai harapan saya dan Kaget sih, terharu banget bahwa itu sesuai ekspektasi, karena sebelumnya saya ngajak Nadine taruhan pas lagi hamil. Mau taruhan nggak, anak gendernya apa? Bukan taruhan gimana ya, maksudnya memprediksi kira-kira apa gitu. Memprediksi bukan taruhan. Ya, memprediksi kira-kira apa, terus kita bentuk. Oke ya, 1, 2, 3 jawaban kita sama, perempuan. Oh iya betul. Dan itu udah harapan kita. Tapi begitu di akhir-akhir persalinan banyak orang yang berkata bahwa ini kayak laki-laki ini. Nah itu membuat kita jadi bimbang. Ya. Bener nggak ya prediksi kita ini perempuan? Soalnya jadi bener-bener dominan banget yang bilang laki-laki gitu. Sampai pakaiannya pun di rata-rata ada yang biru, coklat. Ternyata begitu lahir perempuan kita bahagia banget. Kita bahagia banget dan kita nggak ada baju warna yang mendominasi perempuan sekali, yaitu pink. Kita lebih banyak warna netral, coklat, kuning. Makanya saat lahir pakaian yang dipakai baby jiwa semua warna netral. Makanya mungkin ya itu banyak yang bilang laki-laki nih gitu, padahal kita memang karena nggak tahu gendernya, tipnya ya warnanya netral. Kalau nama tadi kita sudah sempat jelaskan, seperti hari di sosial media Nadine juga udah jelasin bahwa nama itu adalah punya makna yang kehidupan bagi keluarga kami. Dan nama jiwa sendiri tadi Nadine juga sempat seperti apa. Terus kalau bayi ini mau jadi anak sultan apa enggak, jujur kita juga nanti ya bukan itu seperti apa. Yang kami tahu bahwa semua anak itu spesial, nggak kita bilang seperti apa, itu hanya balik lagi ke karakternya orang tuanya sih menurut kami. Dan kebetulan kami berdua memiliki karakter yang mungkin bisa dibilang kami sangat menyukai kesederhanaan dan keseimbangan, karena menurut kami semua itu memiliki setara derajat yang sama di mata Tuhan. Jadi kita memang pengen anak kita itu mencintai asal dia, yaitu Indonesia gitu. Karena kita memiliki karakter yang sederhana, yang santai, tapi tetap mencintai budaya dan adat Indonesia. Jadi kami sengaja pengennya membuat anak ini anak yang tidak putus asa dan bisa menghargai semuanya. Pengennya seperti itu harapan kami. Kalau tadi dipikir aku lah, kalau sultan kan artinya dia punya rakyat ya, jadi artinya bisa melayung banyak orang, bisa menjadi contoh banyak orang, bisa peduli sama rakyatnya, kalau istilah sultan itu ya. Jadi ya kita berharap di jiwa ini bisa menjadi inspirasi banyak orang dan bisa selalu rendah hati, karena kita makhluk sosial ya. Dan kita ngambil contohnya itu dari, mungkin kalau sempat lihat Instagram kami, ada di sana kain yang kita bikin dengan pewarna alami, yang mana sama sendiri artinya seimbang di sana. Dan ini bisa menjadi reminder buat nanti di jiwa bahwa ingat nih, ini kain hadir untuk kamu sampaikan ke dunia kalau semua ini sederhana dalam hidup, seimbang, karena semua makhluk hidup itu sama.
Gimana beritanya? Ini bisa menambah knowledge kegibahan kalian hari ini kan? Tenang, aku masih banyak berita lagi ya. Namun sebelumnya aku lagi pengen ngomongin tentang pandemi ini yang belum kelar-kelar. Apalagi kemarin, aduh, aku tuh sempat kena kayak COVID gitu. Jadi bagi kalian nih udah dibilangin, aku tuh gak bosan-bosan untuk bilangin ke kalian. Untuk protokol kesehatan terus, dipakai terus maskernya ya. Ngomongin pandemi, pasti udah bosan banget. Makan, bosan, semuanya udah di order. Terus ngapain ya enaknya? Lakuin dong kegiatan-kegiatan positif. Aku yakin banget semua nih dari Choopers dan juga MPP Lovers punya talent-talent mungkin yang terpendam. Yang kayaknya kok gak bisa terus tiba-tiba bisa. Contohnya yang tadinya gak bisa masak, nyoba-nyoba karena mager, karena emang gak ada kerjaan. Nyoba-nyoba lihat YouTube, terus tahu-tahu bisa jadi chef. Nggak ada yang tahu, semuanya tuh bisa aja terjadi ya. Terus bagi kalian mungkin yang pengen jadi YouTuber, pengen jadi artis, pengen jadi apa, yang hobi nyanyi-nyanyi, jangan lupa nih di rumah sambil nyanyi-nyanyi direkam aja, terus di-upload, di cover ya. Siapa tahu nanti viewersnya jadi banyak, booming, boom jadi penyanyi terkenal. Kan banyak banget tuh, apalagi di salah satu aplikasi di TokTok ya, itu tuh banyak banget yang viral karena pandemi ini. Jadi lakuin aja deh kegiatan-kegiatan positif. Bahkan kemarin aku sempat kayak isoman gitu kan di rumah. Aku tuh yang nggak pernah bikin video-video gitu. Terus aku sama suami aku, suami udah nggak jomblo lagi. Nggak beneran, aku sama suami aku tuh kayak bikin-bikin video untuk nambahin imun. Banyak banget ya sebenarnya hal-hal yang positif yang bisa kalian lakukan biar kalian tuh nggak jadi kayak kaum rebahan aja gitu di rumah nggak dapat apa-apa. Dan siapa tahu aja nih hobi-hobi baru kalian ini bisa menjadi cuan. Aduh zaman sekarang cuan tuh bisa kapan aja, nggak perlu ada pandemi, nggak perlu ada apapun. Yang namanya rezeki pasti selalu ada, udah ditulisin sama Tuhan. Jadi jangan sedih, jangan khawatir ya. Oke, iya. Kalian pada mau ini ya berita yang selanjutnya? Oke, langsung aja. Sekarang aku akan memberikan berita yang selanjutnya dari siapa kira-kira? Ini dia berita selengkapnya. Menjadi pemain sepak bola profesional adalah impian semua anak laki-laki muda di dunia. Salah satu di antaranya adalah putra dari pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia. Setelah putra pertamanya, Lionel Nathan Sinathrya ke Prancis untuk sekolah sepak bola, kini sang adik Diego Andres Sinathrya juga akan menyusul sang kakak pada bulan Agustus 2022. Sebagai seorang ayah, Darius mendukung apapun keputusan anak-anaknya meskipun ia sempat merasa khawatir lantaran resiko cedera yang dapat terjadi pada kedua anaknya. Lantas bagaimanakah cara Diego meyakinkan ayahnya agar mendapatkan izin untuk sekolah sepak bola di Prancis bersama dengan sang kakak? Dan benarkah jika kedua anak Darius memiliki cita-cita untuk menjadi atlet sepak bola luar negeri? Anak dua-duanya sekolah bola, ya cita-citanya, ya Dek? Ya. Pengennya begitu kan? Pengennya kita main berkarir di Eropa, di luar sana. Amin. Dan ya begitulah, menjadi pemain top, bisa membanggakan negara juga. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi pemain versi terbaiknya Diego, bisa main buat timnas nanti mudah-mudahan ya. Tapi ya masih panjang perjalanan, makanya perjuangannya dimulai dari muda-muda seperti pemain-pemain lain. Cuma mungkin kita punya kesempatan buat kirim anak-anak ke luar. Ya nanti Diego rencana bulan Agustus berangkat. Kemana? Ke Prancis sama kayak Leo. Kalau Leo kan udah 6 bulan ini. Di Prancis di kotanya namanya Evian. Iya, berat pasti, anaknya juga berat pasti. Cuma ya itu pilihan kan, itu pilihan dan anaknya juga mau. Bahkan Diego juga kemarin mungkin sebelum Desember mungkin masih ragu gitu kan kapan mau berangkat karena memang masih muda banget. Tahun ini baru 13 gitu ya. Tapi setelah kemarin lihat fasilitasnya, lihat gimana kakaknya berinteraksi sama teman-temannya, dia ada punya keyakinan lebih lah untuk berangkat tahun ini dan berjuang. Gitu. Pastilah, pasti tiap orang tua pasti punya kekhawatiran sama anak-anaknya, apalagi namanya atlet ya, dan sepak bola juga ada risiko cedera gitu ya, risiko mereka dalam persaingan dengan pemain-pemain lain gitu, karena ada jutaan anak yang punya mimpi yang sama kan. Untuk jadi elite players ya butuh dedikasi yang sangat tinggi gitu. Tapi ya kita selalu mendoakan dan kita percaya anak-anak ada di tempat yang tepat dan mereka juga punya
punya mental, punya keinginan, punya persistensi yang bagus ya, udah ditunjukkan selama ini. Ya kita doakan yang terbaik. Kakak Leo. Sempet juga sih soalnya Papa rada-rada ragu juga sama akunya udah siap atau belum, tapi untung bisa kita tes terus. Soalnya kan yang kita takutkan kan kalau udah berangkat ternyata mentalnya belum siap, akhirnya nggak fokus di bolanya malah problem kan. Kita nggak mau begitu, kita nggak mau maksain. Jadi benar-benar sampai anaknya siap, sampai anaknya benar-benar kita percaya bisa dilepas. Nah, kebetulan ada kakaknya di sana yang udah punya pengalaman nanti sama 10 bulan pertama gitu kan. Jadi udah bisa, apalagi dia sama Diego sama Leo kan deket banget sebenarnya. Jadi bisa ya selain kakak adik sahabatan dan bisa berteman, bisa ngomong adiknya juga lah. Di luar juga nggak sih? Ya pengennya gitu ya dia ya. Pengennya gitu, tapi ya persaingannya kan pasti ketat ya. Dan memang kalau di akademi yang anak-anak ini ikuti di SEF, mereka memang punya network klub-klub di Eropa ya, di Prancis, di Swiss, di Italia gitu. Jadi kesempatan mereka untuk di scouting sama talent scout di sana lebih besar gitu. Nah, sekarang kan tahun-tahun awal saya cuma minta sama kayak Leo gitu ya, tahun pertama saya cuma minta adaptasi aja, nggak usah mikirin harus kejar target atau apa, enggak, adaptasi aja sama budaya, sama pola latihan, sama kebiasaan baru, tiap hari harus latihan dengan intensitas yang cukup tinggi, masih harus mikirin sekolah juga, karena kalau nilainya jelek nggak bisa latihan gitu kan, harus ada tambahan jam buat belajar, jauh dari orang tua, itu dulu aja gitu. Dan kita ngerasa bangga banget dan kita yakin Diego juga bisa ngelewatinnya nanti, karena dari 3 bulan pertama kemarin sama sekali Leo nggak minta pulang, nggak drama, nggak nangis, nggak segala macam. Walaupun kita tahu berat dan mungkin ada momen-momennya dia down gitu ya, karena mungkin di latihan dia rasa terlalu berat gitu kan dengan apa yang dilatih di sini sama di sana, ada perbedaan sedikit gitu. Tapi setelah 3 bulan dia ngerasa lebih nyaman, dia bisa catch up dengan pola latihannya dan bisa mulai ngembangin diri lebih lanjut lagi, lebih percaya diri dalam pergaulan juga sama teman-temannya udah mulai deket, akhirnya bisa bersahabat, bisa berteman sama teman-teman seangkatannya. Ya harapannya nanti Diego juga bisa seperti itu. Nggak bisa. Tahun pertama ada mengecewakan. Oh iya, kita ada diskusi juga dan kita juga mengingatkan bahwa hal ini jangan jadi beban. Jadikan tanggung jawab tapi jangan jadi beban gitu. Papa Mama akan selalu support sampai di titik mereka memang merasa kayaknya bukan ini deh dunia saya gitu ya. Ya silakan bicarakan lagi sama kita, lalu apa, jadi kita ajak diskusi. Nah kita pengen anak-anak dari kecil udah bisa ngambil keputusan gitu, belajar ngambil keputusan. Kita sebagai orang tua hanya kasih guidance gitu ya, positif negatifnya apa, kalau ambil keputusan ini efeknya ke depan apa gitu kan. Nanti mereka bisa diskusi, bisa banyak ngobrol sama kita gitu. Jadi kita nggak pengen terus karena misalnya biaya atau apa terus mereka jadi beban, jadi malah nggak produktif nantinya. Biarin mereka berkembang dengan natural aja gitu. Kita sebagai orang tua udah punya kewajiban buat support mereka sebaiknya. Plus minus ya kalau jadi selebriti itu. Kadang-kadang kalau kita lagi ada prestasi, kalau kita lagi bahagia, kalau kita lagi ada sesuatu hal yang yang positif, terus di bus sama infotainment, terus juga diberitakan, itu bisa menjadi ladang rezeki gitu untuk kita. Tapi nih ya minusnya, kalau kita ada sedikit tertimpa musibah aja, aduh udah bulinya tuh udah kayak maha benar netizen gitu. Aku yakin Cuper di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Aduh, ya itu dia. Mungkin kalau kalian nih makanya bercita-cita untuk menjadi selebriti, untuk jadi artis ternama terkenal, nggak melulu enak semuanya ya. Aduh, pokoknya makanya kalian tuh harus bersyukur dengan apapun yang kalian dapat sekarang ini, gitu ya. Dan di zaman sekarang juga kayaknya apa aja tuh udah semakin mudah banget. Jadi sekali lagi bagi kalian yang ingin menjadi selebriti atau pengen terkenal nih, lakuinnya tuh hal-hal yang positif gitu. Jangan buat sensasi, boleh lah sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Biar viral boleh. Tapi jangan terlalu negatif gitu, kalau bisa yang tetap bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Apalagi kalau misalnya nggak perlu deh jadi artis, misalnya kalian pengen apa, pengen jadi entrepreneur, kalian pengen jadi pengusaha gitu ya, udah mulai. Aku yakin banget banyak sekali dari kalian tuh yang punya potensi,
si potensi, yang punya inovasi, tapi diem aja nggak dimulai. Kalau kayak gitu kapan mau suksesnya kan? Nggak usah mikirin berhasil atau enggaknya, yang penting dimulai dulu aja Cupers. Mau kemana? Tak dulu, disiapin dulu mie instannya, udah disiapin kopinya. Aku masih punya satu berita lagi buat kalian. Namun sebelumnya aku mengingatkan nih, jangan lupa untuk kalian semua MOP Lovers untuk di-download aplikasi dari MOP Lovers karena banyak banget program-program yang keren-keren banget. Atau nih bagi kalian yang punya masukan untuk ayo dong Kak Caca, ayo dong tim cuap-cuap, tim MOP untuk ngulik berita ini viral banget. Kayaknya mungkin kita lagi ke-skip kali ya. Kalian boleh langsung aja DM kita di cuap-cuap_MOP atau di MOP channel. Terus kalian juga jangan lupa like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya ke grup arisan kayak, ke grup keluarga kayak, pokoknya untuk kemajuan dari MOP channel juga. Semakin kalian sering memberikan masukan untuk kami, kalian juga makin sering support kami, nanti program-program yang kami berikan untuk kalian juga makin keren dan juga bisa bermanfaat. Seperti itu. Sekali lagi aku nggak bosan-bosan untuk mengingati kalian kalau Cuap-Cuap ini sekarang hadirnya tetap di 2 jam tayang di pagi hari dan juga di sore hari. Tapi sekarang jamnya berubah nih, bukan jam 9 pagi lagi, tapi jam 11 pagi menjelang siang dan juga jam 5 sore. Disaksikan terus ya, disupport terus Cuap-Cuapnya. Bagi kalian juga yang mau salam-salam, mau apa, pokoknya komen aja di setiap postingan yang ada di Cuap-Cuap ya. Nanti kalau kalian beruntung kita bacain semuanya. Ya udah kalau gitu aku mau balik dulu, mau pulang dulu, tapi sebelumnya aku mau ke Tabenia dulu kali ya. Enak kayaknya kalau aku makan sup iganya yang sambil nyemil-nyemil pastelnya itu yang enak banget, rotanya. Aduh, jadi gak konsen deh. Udah aku closing dulu deh kalau gitu. Aliza Putri pamit dulu deh. Terima kasih banyak ya Cupers. Jangan lupa jam 6 sore saksikan Cuap-Cuap Special Live pernikahan dari Rizal Gibran dan juga Sarah. Bye bye Cupers. I love you all. Mwah. Sarangi. Penampilan adalah suatu hal yang terpenting bagi setiap orang karena dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri. Seperti yang saat ini dilakukan oleh salah satu aktor sekaligus presenter tanah air, Augie Fantinus, yang mengubah gaya rambutnya menjadi gimbal keriting. Ia mengungkapkan bahwa kini istrinya menolak tidur dengannya lantaran risih dengan rambut gimbal Augie. Diketahui gaya rambut baru Augie juga membutuhkan perawatan hingga Rp300.000 per 3 minggunya. Lantas seperti apakah perawatan rambut gimbal ala Augie Fantinus? Aduh, ini rambut kedua kali gue kayak gini. Tahun lalu kayak gini, ini kedua kali. Berita yang tahun lalu adalah istri nggak mau tidur sama Ogi gara-gara rambut gini. Berita yang sekarang sama, gue tetap tidur di bawah, di kamar yang sama, tapi tidurnya di bawah. Geli, istri sih suka sama yang geli-geli ya. Cuman nggak ini. Enggak, karena ini aja kasurnya sempit karena sama anak tidurnya. Tapi kayak gitu gimana nih Bang? Enggak, sebenarnya istri agak nggak terlalu setuju sebenarnya, tapi kata dia enggak lah, nggak apa-apa kalau emang kamu seneng. Cuman kamu nggak mikir ya, kamu umur 40 rambutnya gini-gini. Enggak, kata gua nggak apa-apa, biar untuk menutupi si putih-putih ini kan, walaupun emang tetap kelihatan gitu loh. Jadi gue cuman iseng aja sih sebenarnya. ada gatalnya, jadi emang cuci rambutnya emang harus yang cuman pakai shampoo, pakai air, pakai gayung digituin, cuman kayak di pijat-pijat gitu doang. Iya, gue tuh sebenarnya bener gerah karena kan gue hampir anggaplah 2 hari sekali olahraga basket kayak atau sepak bola gitu. Cuman ya udahlah, jadi ada gue tuh ada si hair tonicnya, ada si shampoo-nya, ada si Hermes tuh cuman buat disemprot-semprot doang, jadi biar kayak apa ya, shampoo kering kali ya, biar agak wangi lah gitu. Jadi nggak bau. Perawatannya nggak terlalu ribet juga, cuman gue 3 minggu sekali gue ke salonnya emang sama dia satu-satu diituin, terus sama dia nih, ini kan udah keluar nih, sama dia digunting lagi, dirapin lagi, terus tumbuh rambut baru nih, sama dia dibimbalin lagi. Itu namanya di repair 3 minggu sekali lah. Iya, tapi untuk repair sih emang tidak terlalu mahal lah. Kira-kira berapa sih? Sekitar 300 sampai.
Pertambahan usia pernikahan menjadi momen paling penting bagi setiap pasangan suami istri. Di bulan Maret ini, Augie Fantinus dan sang istri Adriana Bustami merayakan anniversary pernikahannya yang ke-8 tahun. Augie mengungkapkan bahwa ia sangat bersyukur karena bulan Maret menjadi bulan penuh kebahagiaan bagi dirinya. Terlebih, ia memiliki sosok istri yang sangat hebat dan sabar, terutama ketika Augie sedang menghadapi masalah. Bicara aja, enggak lah, gue baru enggak gara-gara ini aja paling sebulanan lah. Ini udah 2 bulan sih sebenarnya, cuman awal-awal enggak kok. Jadi enggak selalu gue ini, cuman kalau kadang-kadang gue habis basket, habis apa gitu, yang gue cuman dibasahin doang, ya gue tidurnya di bawah gitu. Cuman masih tidur. Ntar, wah Augie bisa ranjang. Besok gue anniversary loh. Emang anniversary nih. Asik bahas. Ini baru ada isinya nih kalau anniversary ya. Gue kasih tau lah. Oke. Persiapannya nih Bang Audi. Persiapannya surprise buat istri. Jangan kasih tahu ya. Jangan kasih tahu ini semua kamera. Surprise apaan buat Enggak. Gue yang biasa aja kok. Jadi ya gue bersyukur aja bisa sekarang sudah masuk ke 8 tahun pernikahan. Terus bulan Maret ini bulan pengeluaran buat gue. Kenapa? Karena Maret 1 gue anniversary, Maret 7 istri ulang tahun, mami ulang tahun, banyak sekali yang ulang tahun. Ya udah itu aja sih Maret. Seneng lah, happy. Makanya gue kalau nanti minggu depan gue akan ke Bandung. Kenapa? Karena ulang tahun nyokap dan barengan sama istri. Jadi kan gue ngirit ya, bener nggak? Barengannya. Wah, istriku the best. Ya pas, maksudnya apa ya? Ya ini sih yang gue belajar ya, maksudnya. Gue pun harus kayak gitu di saat susah. Ya sebenarnya janji pernikahan itu bukan cuman omongan biasa pada saat kita menikah. Jadi emang ini yang gue alami 8 tahun pernikahan, which is sebenarnya baru dibanding teman-teman yang lain. Kalau kita di Celebrity FC ada Darius yang udah bertahun-tahun, ada Yudika dan lain-lain. Cuman buat gue apa ya, belajar susah dan senang bersama-sama gitu. Tapi ya belajar buat minta maaf, belajar buat bilang terima kasih, belajar untuk mengakui kesalahan. Itu sih yang gue masih belajar. Gue masih emosi juga kok orang.